Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi mengenai penggunaan tanda baca guys, yaitu titik. Nah, apa saja sih penggunaan tanda baca titik? Pertama, tanda titik dipakai di akhir kalimat berita guys. Contoh, Sinta sedang membaca buku. Langsung dibubuhi tanda titik guys. Tapi tanda titik tidak dipakai di akhir judul. Mau judul buku, judul puisi, atau judul yang lainnya guys. Contoh, budidaya ikan lele. Nah, di akhir judul ini tidak dibubuhi tanda titik guys. Berikutnya, tanda titik juga tidak dipakai di bagian akhir alamat pengirim dan tanggal surat guys. Contoh, Bali 20 Mei 2022. Setelah 2022 tidak dibubuhi tanda titik. Berikutnya, tanda titik juga tidak dipakai di bagian akhir nama dan alamat penerima surat. Contoh, yang terhormat Bapak Roni, Kota Ciamis. Nah, setelah kata Ciamis tidak menggunakan tanda titik, guys. Berikutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ini kada digaris bawahi, menunjukkan jumlah, guys. Contoh, gempa telah menewaskan 1.500 orang. Nah, ini di sini ada penggunaan tanda titik guys. 1.500 orang menunjukkan jumlah orang yang tewas guys. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah guys. Tidak menunjukkan jumlah. Contoh, tahun 1998 temanku meninggal. 1998. Nah, ini angka ribuan guys, tapi bukan menyatakan jumlah. Tidak menggunakan tanda baca titik. Contoh lainnya guys, ada seorang guru menyuruh siswanya untuk membuka buku. Buka buku halaman 1003. Nah, 1003 ini bukan jumlah, melainkan urutan. Maka tidak perlu menggunakan tanda baca titik guys. Berikutnya, tanda titik dipakai untuk singkatan nama orang. Contoh, Anton Awal Santosa. Awal Santosa disingkat dengan singkatan A.S. Ahmad Haris Nasution. Ahmad Haris disingkat dengan singkatan A.H. Berikutnya, singkatan gelar, baik gelar keagamaan, gelar pendidikan, dan yang lainnya guys. Contoh, Profesor disingkat Prof. Sarjana pendidikan S.PD. Haji H. Hajah HJ. Tanda titik digunakan untuk singkatan jabatan, pangkat, atau sapaan guys. Contoh, Kolonel Darmawati. Nah, kolonel disingkat dengan singkatan Ko. Nyonya NY. Tuan TN. Saudara SDR. Berikutnya, tanda titik dipakai untuk singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh guys, nomor disingkat no titik, kemudian telepon, jalan, yang terhormat. Nah, ini ada di surat dinas atau surat resmi guys. YTH titik, atas nama A titik N titik, sampai dengan S titik D titik. Tanda titik tidak dipakai untuk singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi guys. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat MPR. Nah, ini tidak menggunakan tanda baca titik guys. Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPR. Ini juga tidak menggunakan titik.
Ini contoh untuk organisasi atau lembaga. OSIS, organisasi siswa intrasekolah, tidak menggunakan titik. Sekolah menengah pertama, tidak menggunakan tanda titik juga guys. SMA dan yang lainnya. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu guys. Contoh yang menunjukkan waktu. Pukul 1:20 lewat 25 detik. Nah, ini dituliskannya 01 titik menunjukkan jam, 20 titik menunjukkan menit, 25 titik menunjukkan detik. Atau untuk jangka waktu guys. Misal gini, temanku Anton mampu berlari selama 1 jam 35 menit 20 detik. 01 titik menunjukkan jam, 35 titik menunjukkan menit, dan 20 titik menunjukkan detik. Berikutnya, tanda titik dipakai di daftar pustaka guys. Contoh, Siahaan, Bistok, titik. Nah, setelah nama orang atau nama penulis di daftar pustaka, gunakan tanda titik. 1960 titik. Setelah tahun penerbitan, pakai titik. Kemudian setelah judul, bahasa Indonesia, titik. Dan setelah penerbit guys, masa baru, titik. Ini ada contoh daftar pustaka guys. Contohnya seperti ini guys. Oke, setelah nama orang, titik. Tahun, titik. Kemudian judul, titik. Dan penerbit, titik. Terakhir, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam daftar guys. Contoh, 4.7 verba majemuk. 4.7.1. Nah, setelah satu ini jangan pakai titik guys. Verba majemuk dasar. 4.7.2 verba majemuk berafiks. Ini contoh penggunaan tanda baca titik di belakang angka atau huruf dalam daftar. Kada ditunjukkan langsung di buku guys. Nah, ini contohnya kada diambil di daftar isi. Oke, coba perhatikan guys. Nah, contohnya untuk yang ini ya. Bab 2 beberapa pengertian dasar. 2.1 pendahuluan. 2 menunjukkan bab 2. 1 menunjukkan bagian 1 pendahuluan, kemudian bab 2 bagian 2 beberapa pengertian di pelbagai bagian dan seterusnya guys. Oke, ini bisa juga digunakan di tabel guys, di daftar tabel. Itu penggunaan tanda baca titik. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Mudah dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menonton atau baru menyimak video pembelajaran di channel Papang Tulis, jangan lupa tekan subscribe-nya guys, juga loncengnya. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.